Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersua lagi di acara spesial program berkaitan dengan kemarin, tepat juga di jam 9, kalau kemarin jam 10. Kali ini kita sudah jelang 1 hari jelang Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang insya Allah akan diselenggarakan 3 hari, besok Jumat, kemudian Sabtu dan Ahad 18, 19, 20. Ini merupakan satu kehormatan besar untuk Kota Solo karena Muktamar ini insya Allah akan dihadiri sekitar 3 jutaan orang. Nah, kalau kemarin acara-acara yang beruntun di Kota Solo ini pun sudah benar-benar memacetkan Kota Solo, tapi itu semua dalam rangka kita mendapatkan satu kebahagiaan. Dan kali ini sudah hadir narasumber-narasumber kita yang akan menyampaikan terkait dengan Muktamar itu sendiri. Ada beliau di samping saya, ada koordinator media dan publikasi di Muktamar ini, beliau selaku Sekretaris Rektor UMS, ada Prof. Dr. Anam Sutopo, SPD MHum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Amin. Iya. Senyumnya sungguh menawan. Tidak pernah Prof. Anam ini tidak senyum. Meskipun saya kemarin baru kenal pertama kali. Iya. Di samping beliau ada Bapak Bakhtiar Dwi Kurniawan, MPA. Beliau ada di PP Muhammadiyah di Muktamar ini, tim materi Muktamar Muhammadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakhtiar, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Alhamdulillah. Ini datang dari Yogyakarta. Dari Jogja. Yogyakarta. Iya. Ya, pasti semua ini teman-teman atau saudara kita Muhammadiyah sudah pada rawuh ke Kota Solo, begitu. Ya. Nah, terkait dengan saat ini H-1, sudah seperti apa suasana Kota Solo dan kepanitiaan Muhammadiyah itu sendiri, Muktamar ini maksudnya? Iya, Mas Rudi. Silakan. Jadi, alhamdulillah ini sudah H-1. Dari kepanitiaan sudah siap semuanya. Ini yang paling sibuk semua panitia. Tetapi yang menyebar adalah salamu dan sapamu. Ini harus salamu dan sapamu. Ya, salamu itu satuan layanan Muktamar. Jadi ada pendampingan dari masing-masing tim, dari delegasi, dari daerah-daerah ya. BDM, pokoknya ada layanan-layanan untuk babak terbidik tertentu, tapi juga untuk penggembira semuanya. Dan jumlahnya banyak sekali, menyebar di terminal, di bandara, di tempat-tempat strategis, di kampus, di posko, di hutan. Karena tidak semua orang paham Kota Solo. Iya, maka kita layanan. Kalau ini among tamu ya? Iya, LO sejenis untuk meng-guideline beliau lah, biar nyaman di Solo. Iya. Kalau sapamu lebih cenderung ke Satuan Pengamanan Muktamar, sehingga gabungan teman-teman Kokam, Pak Suci, HW, dan seluruh kesatuan yang ada. Seragamnya apa? Seragamnya kalau Kokam ya pakai tapi untuk yang kedinasan pakai yang warna krem putih itu. Ada tersendiri juga. Ya. Dan itu juga menyebar di tempat-tempat yang telah kita titik-titik yang telah kita siapkan. Hampir di Solo Raya itu ada. Apalagi di tempat-tempat venue-venue yang kita pakai untuk main main kegiatan utama itu. Dan penggembira sudah mulai datang. Kalau muktamirin jelas karena Mas Bakhtiar mungkin bisa cerita sudah seberapa banyak muktamirin yang rawuh. Tapi kalau penggembira sudah mulai masuk Kota Solo. Dari Makassar sudah 3 kapal sudah merapat berjalan ke Surabaya. Tadi malam sudah di gedung IH itu Semarang atau ke Surabaya. Oh, Surabaya. Kemudian diterima kita di ruang kelas kampus. Ya, ada yang di hotel juga. Tadi pagi subuh juga banyak yang masuk. Ini mulai pada masuk di Kota Solo. Karena itu mungkin ini mulai dibanjiri berkah atau dibanjiri apa? Insyaallah, ya. Tapi sekali lagi harapan dari Pak Ketua Penerima Prof. Hanif, terima kasih untuk dukungan seluruh
komponen di Solo Raya, termasuk dukungan dari keluarga besar MTA, termasuk Mas Rudi lewat newsnya ini, juga Bapak Kepala Daerah Solo Raya yang mensupport kita, teriring permohonan maaf mungkin dalam 1, 2, 3 hari ini membuat Solo agak kurang nyaman, tetapi yakinlah bahwa semuanya terkendali. Amin, amin. Ya, ya. Baik, terima kasih Prof. Sudah ada gambaran, berarti saat ini sudah berbondong-bondong ya. Saya juga, tadi juga lihat bis-bis luar kota sudah mulai masuk begitu. Ini kalau mungkin secara pemetaan perparkiran itu di mana saja ya Prof? Kemarin hasil koordinasi teman-teman Sapamu dengan Kapolres, termasuk apel pagi, apel siaga yang dilakukan, banyak kantong-kantong yang telah kita siapkan dari sisi barat, sisi timur, utara, dan selatan. Karena memang untuk jalan-jalan di sekitar venue itu justru kita tutup untuk lalu lalang dan untuk kegiatan muktamirin, juga memberikan kesempatan kepada penggembira untuk merapat ke venue utama di gedung auditorium. Tapi sepanjang jalan itu juga kan kita punya kegiatan banyak, ada yang Mangubyagyo, ada kegiatan Bazar Expo yang kemarin mungkin sudah dimulai besok. Mas Taufik. Dimulai besok. Hari ini dibuka. Hari ini sudah dibuka. Hari ini pagi sudah loading, sudah kita awali kegiatan pembacaan kitab suci Al-Quran dan seterusnya. Tapi resminya nanti akan dibuka oleh Pak Bupati Karanganyar dan Pak mungkin pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Pak Rektor nanti sekitar jam 3 sore. Jam 2, jam 3 itu pembukaan insya Allah. Iya, baik. Ke Pak Bahtiar, selaku tim materi Muktamar, apa-apa saja nanti yang akan disuguhkan atau dihelat untuk acara di Muktamar ini, Pak Bahtiar? Ya, baik Pak Rudi. Jadi dalam Muktamar Muhammadiyah itu memang biasanya kalau bicara Muktamar adalah bicara tentang pemilihan pimpinan Muhammadiyah ya ke depan. Memang itu salah satu agenda pokok daripada Muktamar Muhammadiyah, yaitu pergantian pimpinan atau pemilihan pimpinan Muhammadiyah untuk 5 tahun ke depan. Tetapi sebenarnya dalam Muktamar Muhammadiyah itu juga diagendakan beberapa agenda penting daripada Muktamar itu, yaitu terkait dengan laporan pertanggungjawaban pimpinan pusat Muhammadiyah selama mengemban 5 tahun ya, 5 tahun plus 2 tahun pandemi ini. Selama 7 tahun mengemban amanah ini, apa-apa yang sudah dilakukan ya, mungkin juga yang keberhasilan apa yang sudah dicapai berdasarkan amanah yang diberikan kepada Muktamirin tahun 2015 besok. Nah, pada forum Muktamar besok ini. Satu periode berapa? Satu periode 5 tahun. Ini 7 tahun ya, karena faktor ya, kemarin karena kita nggak boleh bermuktamar ya, karena pembatasan sosial dan sebagainya, maka animo dari warga kita kalau muktamar nggak mau online. Muktamar nggak mau online, maunya offline. Resikonya kalau offline ya belum boleh, ya boleh mundur nggak apa-apa, ya diputuskan mundur seperti itu. Nah, di samping juga alasan kesehatan, alasan keselamatan dan lain sebagainya itu ya, karena kebijakan pemerintah kita juga harus mengadaptasi itu. Di samping laporan PP Muhammadiyah periode Muktamar 2015-2020 juga di dalam Muktamar ini akan ditetapkan program-program Muhammadiyah 5 tahun ke depan, jadi 2022 sampai 2027. Nah, perlu kami tegaskan, beberapa kali kami sampaikan juga bahwa Muhammadiyah membuat keputusan ataupun menyusun program Muhammadiyah yang akan ditetapkan dalam Muktamar besok itu berdasarkan pada perencanaan strategis ya, yang sudah disusun selama periode sebelumnya, yang itu untuk proyeksi kepengurusan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan. Muhammadiyah sudah punya bayangan, gambaran bahwa akan bergerak, melangkah dan melakukan apa di dalam mewujudkan cita-cita Muhammadiyah, dalam hal ini adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Jadi program yang ditetapkan Muhammadiyah itu sebenarnya secara praktis
bukan berdasarkan pada daftar inventaris keinginan daripada muktamirin besok yang hadir sebagai peserta atau sebagai anggota muktamar, tapi sudah disiapkan oleh PP Muhammadiyah berdasarkan renstra yang sudah ditetapkan 20 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Sehingga apa yang diprogramkan itu adalah mengacu kepada perencanaan strategis yang sudah disusun dan sudah ditetapkan sebelum-sebelumnya. Berarti pimpinan berikutnya itu tinggal eksekusi ya? Iya, tinggal eksekusi, elaborasi berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang seperti itu. Nah, itu terkait dengan program Muhammadiyah. Ini mungkin kelebihan daripada Muhammadiyah, sehingga di dalam proses penyusunan programnya itu sudah terencana sedemikian rupa dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu agenda pembahasan muktamar. Muktamar juga akan membahas terkait dengan risalah ya, risalah Islam berkemajuan. Tahun 2015 di Makassar sudah ditetapkan bahwa Muhammadiyah mengusung sebagai gerakan Islam yang berkemajuan. Nah, berkemajuan seperti apa? Ini yang akan ditetapkan di Solo. Nah, jadi Solo ini menjadi lokasi yang sangat bersejarah ya, monumental. Bagaimana Muhammadiyah mempunyai sibghoh ya, mempunyai garis perjuangan dalam konteks ini adalah bagaimana identitas Muhammadiyah yang dirangkum dalam satu kalimat Islam berkemajuan itu diputuskan. Jadi apa dan bagaimana sih Islam berkemajuan Muhammadiyah itu diputuskan di kota Solo, di Surakarta. Nah, ini sangat monumental sekali. Ini sudah disiapkan risalahnya dalam sebuah rumusan formal organisasi yang akan mengikat seluruh anggota warga Muhammadiyah untuk ditetapkan dan jadi acuan seperti itu. Nah, itulah risalah Islam berkemajuan. Dalam muktamar ini juga akan dibahas terkait dengan bagaimana keprihatinan, concerning Muhammadiyah ataupun perhatian besar Muhammadiyah terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat yang oleh Muhammadiyah itu menjadi hal yang penting seperti itu. Nah, Muhammadiyah melalui tim materi sudah menyusun kira-kira isu-isu strategis apa yang akan diusung oleh Muhammadiyah untuk menjadi penguatan apa yang harus dilakukan Muhammadiyah dalam 5 tahun ke depan. Nah, kami membagi isu strategis itu dalam tiga dimensi, yaitu isu strategis dalam dimensi keumatan, yaitu menyangkut Muhammadiyah, umat Islam secara umum seperti itu, dan isu-isu yang menyangkut relasi warga, masyarakat, umat dengan bangsa dan negara, yaitu isu yang kita masukkan dalam dimensi isu strategis bidang kebangsaan. Dan ada juga isu strategis yang terkait dengan kemanusiaan universal. Bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan yang rahmatan lil alamin ini juga mempunyai perhatian terhadap kemanusiaan secara universal, secara umum seperti itu. Sehingga kontribusi kehadiran Muhammadiyah ini bisa dirasakan oleh semua pihak, semua kalangan, tidak membedakan latar belakang sosial, profesional, kultural, dan lain sebagainya. Karena kami meyakini Islam rahmatan lil alaminnya Muhammadiyah itu dalam terjemahan kami di Muhammadiyah adalah Muhammadiyah for all, seperti itu. Muhammadiyah untuk semua. Ya. Begitu, Pak. Termasuk dari hal kemanusiaan kemarin juga dibahas tentang WPF itu ya, WPF. Ya, yang sekarang tadi dibuka baru saja. Sebelum ke sini kan ke-8 ini ya dibuka oleh Pak Ketua MPR di Hotel Sunan, didampingi Pak Rektor dan Ketua WPF sendiri, Pak Prof. Din Samsudin. Saat ini sedang berlangsung ini. Dan itu merupakan salah satu juga mata rantai dalam rangka kesuksesan muktamar juga. Artinya ada poin-poin yang dipersembahkan untuk dunia. Iya, ada tagline yang saya sudah jadi sangat hafal ini. Tagline-nya memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Ini mungkin bisa disampaikan oleh Pak Bakhtiar atau Pak Anam ini. Pak Bakhtiar dulu, Bu. Ya, silakan.
Muhammadiyah kan secara posisi berada di Indonesia ya, dan kehadiran Muhammadiyah itu juga berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu keberadaan Muhammadiyah itu untuk memberikan kemajuan ataupun kebaikan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu tujuan dan cita-cita Muhammadiyah itu ada paralelisme dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum ya, sehingga memajukan Indonesia itu bagi Muhammadiyah adalah bagaimana Muhammadiyah mempunyai peran dan kontribusi nyata di dalam memajukan kualitas hidup warga Indonesia, memajukan bangsa Indonesia dari berbagai aspek. Apa yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah, mulai dari bagaimana kita bergerak di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang sosial dan lain sebagainya, itu tidak lain adalah refleksi ataupun penghayatan Muhammadiyah dari Al-Quran ya, yang bagaimana Muhammadiyah itu mampu menjadi saksi dan menjadi penggerak daripada kemajuan masyarakat itu sendiri. Maka kita mengukuhkan diri bahwa gerakan Muhammadiyah itu adalah dalam konteks kebangsaan, keindonesiaan itu untuk memajukan Indonesia. Nah, disinilah posisi nasionalisme Muhammadiyah yang bisa kita lihat secara aktual, secara nyata, yaitu tidak hanya di dalam pekik retorika kata-kata bahwa Muhammadiyah itu nasionalis, Pancasialis, sehingga melalui aksi dan perbuatan nyata Muhammadiyah untuk kebangsaan ini diaktualisasikan dalam program-program nyata untuk kemajuan umat. Itu adalah rangkuman dari tagline memajukan Indonesia. Di samping memajukan Indonesia juga mencerahkan semesta. Nah, jadi keberadaan organisasi Islam Muhammadiyah itu juga tidak hanya untuk bangsa Indonesia ya. Sekarang Muhammadiyah sudah menerobos sekat-sekat teori-teori, yaitu sudah berada di luar Indonesia juga. Ini dalam rangka bukan untuk menjadi gerakan transnasionalisme itu sendiri ya, tetapi bagaimana peran dan kontribusi Muhammadiyah itu juga bisa didharma bagikan untuk kebaikan, untuk kemajuan dan pencerahan alam semesta. Karena memang gerakan Muhammadiyah itu dalam batas-batas tertentu, kalau kita peras, adalah gerakan yang esensinya adalah pencerahan. Jadi mencerahkan, membebaskan dan memajukan itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang Muhammadiyah itu kan bahkan sebelum ada negeri ini Muhammadiyah telah mencerahkan calonnya Indonesia. Betul. Bagaimana gerakan pionir kami, pendiri Muhammadiyah mulai 1912 sudah mulai mencerahkan negeri ini, baik dalam masa kolonial maupun apalagi masa sekarang jelas kasat mata seperti yang dijelaskan Mas Bakti tadi. Orang tahunya bahwa Muhammadiyah itu identik dengan pendidikan dan kesehatan. Tapi sebenarnya gerakan-gerakan Muhammadiyah itu kan melekat di hampir segala lini kehidupan. Betul. Bahkan kemarin ketika lingkungan hidup itu juga kita bergerak untuk air bersih, untuk bahkan sampai jihad konstitusi pula ketika negeri ini membuat kebijakan yang kira-kira Muhammadiyah bisa ambil peran, dan itu telah dibuktikan oleh Muhammadiyah. Pokoknya yang penting adalah selama sang surya masih terbit dari timur, Muhammadiyah tetap menyinari. Dan tadi untuk mencerahkan semesta, tadi kan Muhammadiyah itu sudah bergerak ke global, Mas Rudi. Jadi ketika mungkin ada UMAM di Malaysia, ada yang dijelaskan Pak Ketum, kita ada college di Melbourne, dan saya juga mendampingi Pak Rektor ke sana, termasuk ke UMAM juga. Bahkan ini sepertinya mau melebar ke Sydney. Jadi dan mungkin ke depan internasionalisasi mau ini semakin dua nyata ya berarti lagi. ya Australia. Kalau Sydney sama Melbourne. Yang sudah ada adalah di Melbourne, sekarang beritaan lagi di Sydney, sehingga pengembangan secondary school-nya di Australia. Kalau untuk perguruan tingginya kan di Malaysia, kita punya Cyber University juga. Ya, di samping juga masing-masing perguruan tinggi sudah merancang double degree dengan
banyak perguruan tinggi di berbagai negara, Ya. termasuk UMY ini Muda Dunia, termasuk kami juga mencoba untuk mengembangkan sayap ke Korea, sehingga memang ini mensupport apa yang dijelaskan oleh Mas Bakhtiar tadi, bahwa mencerahkan semesta ini tidak hanya sekedar slogan, tapi ada implementasinya. Apalagi tadi dijelaskan bahwa Muhammadiyah itu berbasis blueprint atau side plan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan ini kan 5 tahunnya kelima, sehingga mungkin 25 tahun program yang telah disiapkan oleh pimpinan Muhammadiyah, bonus 2 tahun karena masa pandemi, sehingga saya kira untuk jangka panjang mungkin ini menjadi penutup 5 tahun terakhir, ya mungkin dibuat lagi plan yang sedang disiapkan oleh Mas Bakhtiar dan teman-teman selaku tim ini. Ini bukti nyata bahwa memang tagline memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta ini betul-betul mengimplementasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Tidak hanya sekedar untuk membuat gembira PHP PHP enggak, ini sudah banyak bukti-buktinya, dan kita bergerak nyata kok sejak 1912 sampai sekarang, bahkan mungkin sampai yang akan datang. Jadi tagline itu juga sudah tersebut di filmnya pertama, Sang Pencerah. Ya bagaimana Mas Darwis yang ketika itu disebut pemuda yang memang beda, memiliki ciri khas, kemudian bergerak ke depan dengan nama besarnya Kiai Ahmad Dahlan, itu saya kira sudah terpancarkan ketika di awal-awal negeri ini belum merdeka. Itu bukti nyata kontribusi Muhammadiyah bahwa kita meluruskan yang bengkok itu sudah sejak zamannya beliau, bahkan sampai sekarang. Dan komitmen itu insya Allah akan dijaga sampai dunia ini purna gitu. Insya Allah Mas Rudi. Karena di himnenya kan Sang Surya telah Sang Surya tetap bersinar. Sampai apal ya Pak Rudi. Mas Rudi aja sekali 2 kali ikut sekarang apal Sang Surya tetap bersinar. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kami mempersilahkan Anda. Silahkan bagi Anda yang ingin berinteraksi di acara spesial program kali ini. Besok muktamar sudah mulai, tapi Anda saat ini bisa bertanya-tanya, mumpung yang beliau-beliau ini selaku di kepanitiaan memegang di Humas, iya benar ya, di media, kemudian yang satunya di ke materi. Silakan telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di acara spesial program kali ini. Ya, ini jelang 1 hari atau H-1 Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Masih bersama Prof. Anam Sutopo SPD MHUM. Beliau sebagai Sekretaris Rektor UMS, namun di bagian ini beliau adalah Koordinator Media dan Publikasi Muktamar. Kemudian ada beliau Mas Bakhtiar Dwi Kurniawan MPA, selaku tim materi Muktamar Muhammadiyah. Ini sudah ada yang bertanya ini. Siap. Ya, insya Allah. Ya, ini ada Bu Ratri di Madiun. Alhamdulillah. Menurut pandangan Muhammadiyah, apa persoalan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan bagaimana cara untuk mengatasi persoalan tersebut? Ya, monggo, ini siapa? Ya, saya kira kalau terkait dengan pandangan kelembagaan itu bukan domainnya saya menjelaskan ya. Mungkin nanti Mas Bakhtiar sedikit memberikan pencerahan saja. Tapi sekali lagi ini hanya kalau versi menurut Muhammadiyah, artinya kan itu ranahnya bapak-bapak kami di PP untuk memberikan penjelasan secara umum sebenarnya masalah krusialnya apa, solusinya bagaimana, dan mungkin itu malah jadi bagian dari materi nanti biar jelaskan. Tapi begini Bu Ratih ya, bahwa Muhammadiyah itu selalu mengikuti dinamika di negeri ini Bu Ratih.
Jadi apapun masalah di negeri ini biasanya Muhammadiyah ambil peran sesuai porsinya. Kita punya SDM yang cukup, punya perangkat yang sangat lengkap, sehingga untuk memberikan pandangan-pandangan terkait dengan permasalahan negeri ini itu kita punya potensi untuk berkembang. Dan di berbagai acara para pejabat juga mengakui keberadaan Muhammadiyah, bahwa kontribusi Muhammadiyah ini memang kontribusi nyata dan fakta. Tidak hanya sekedar mengkritisi, tetapi juga memberikan jalan keluar. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Ratih itu merupakan bagian yang menjadi fokus dari bapak-bapak kita yang akan bertemu di gedung editorium. Mungkin sekedar cuplikan materi atau arahnya itu mungkin Mas Baktiar bisa menjelaskan. Tapi sekali lagi kalau ini untuk bagaimana pandangan Muhammadiyah itu ranahnya bapak-bapak kami yang ada di PP. Semoga Mas Baktiar. Siap. Jadi kalau secara umum ya, tantangan berat kita itu ada pada hal yang disebut dengan radikalisasi ya. Radikalisasi ini jangan hanya dimaknai sebagai radikalisasi dalam konteks keagamaan saja. Ya memang itu kita hadapi juga, tapi yang tidak kalah penting ya itu adalah radikalisasi di berbagai bidang. Pertama radikalisasi di bidang politik, radikalisasi di bidang ekonomi itu juga luar biasa sekali ya. Bagaimana radikalisasi politik ini bisa kita rasakan, bagaimana pembelahan polarisasi politik itu telah menyebabkan polarisasi masyarakat juga. Kita tidak jarang menyaksikan bagaimana demi ambisi atau demi kekuasaan, paham-paham tertentu ataupun hal-hal yang diyakini oleh kelompok tertentu itu dipaksakan untuk ditampung, diakomodasi dan menjadi kebijakan yang harus dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Nah ini kan bagi saya ini adalah radikalisasi politik yang berbahaya bagi keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa dan negara kita. Kalau tidak sesuai dengan pandangannya disebut tidak Pancasilais, tidak NKRI, ya tidak berwawasan Bhinneka dan sebagainya. Nah, ini stigma-stigma seperti ini yang memecah belah masyarakat kita ya. Dikit-dikit di stigma tidak Pancasilais ya, anti NKRI dan lain sebagainya. Itu kan berbahaya ya. Ini bagi saya dalam pemahaman saya ada radikalisasi politik ya. Termasuk juga radikalisasi dalam bidang ekonomi gitu loh. Kita tahu bagaimana bangsa kita itu adalah bangsa yang berdasarkan pada Pancasila, tapi dalam batas-batas tertentu prakteknya itu tidak Pancasilais juga gitu loh, sangat radikal. Kita bisa bedah bagaimana penguasaan aset ekonomi, ya, aset keuangan dan aset-aset bangsa kita itu dikuasai oleh segelintir orang. 1% orang menguasai 90% aset bangsa negara. Itu kan sangat radikal sekali. Bagaimana perlu kebijakan yang lebih distributif, yang lebih adil, sehingga nasib bangsa dan negara kita, nasib ekonomi masyarakat kita, nasib kesejahteraan masyarakat kita itu jangan sampai dikooptasi dan hanya ditentukan oleh segelintir elit, bahkan orang bilang segelintir oligarki ekonomi ini. Nah gitu loh. Nah kita hanya kebagian remah-remah rengginangnya saja. Kue yang lebih bergizi, lebih lezat hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok oligark. Nah, sekarang kelompok-kelompok oligarki ini bersenyawa dengan oligarki politik ya, sehingga kita tidak mempunyai banyak alternatif ya untuk menumbuhkan ruang-ruang ekspresi di ruang publik, baik itu di bidang politik, baik di bidang sosial, di bidang keagamaan, bahkan juga di bidang ekonomi gitu. Jadi kue kesejahteraan, kue ekonomi itu dikuasai oleh segelintir elit yang sekarang mungkin hanya beberapa kelompok saja. Nah, bayangkan orang 260 juta, 270 juta republik
kita ini hanya ditentukan oleh segelintir elit. Ada yang bilang 9 naga, sekarang ada yang bilang naganya sudah beranak menjadi 13, menjadi 16. Nasib bangsa ditentukan oleh beberapa orang itu kan sangat radikal sekali ya. Maka ini juga perlu kita waspadai bahwa pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin keagamaan kita juga harus mempunyai perhatian yang besar pada sendi-sendi ekonomi ini. Bagaimana ekonomi Pancasila kita, konstitusi kita yang benar-benar Pancasila itu benar-benar tidak hanya enak diucapkan, tapi juga mampu menurunkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, tanpa tanpa menghilangkan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Saya kira itu Pak tantangan terberat kita, siapapun ya besok ya pemimpin bangsa kita memang harus berpaham bagaimana memimpin untuk semua ya gitu loh. Semua untuk semua, Indonesia untuk semua. Jadi Indonesia untuk semua itu Indonesia yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya dinikmati dan dikooptasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahkan jangan sampai Indonesia itu dikapling-kapling oleh kelompok-kelompok tertentu seperti itu yang mengatasnamakan Pancasila, NKRI, kebinekaan dan lain sebagainya. Itu seperti itu Pak. Begitu Bu Ratri yang ada di Madiun. Kemudian kita langsung buka telepon, sepertinya sudah berdering tadi. Kita tunggu. Baik. Ada Pak Arianto di Semarang, mohon penjelasannya sikap Muhammadiyah terhadap perilaku hukum di NKRI yang cenderung membela yang punya modal atau yang seolah-olah berkuasa. Ya. Maksudnya seolah-olah berkuasa itu bagaimana ya? Nah ini yang perlu disampaikan lagi. Disusul pertanyaan apa penjelasannya mungkin Pak Arianto ya, mana yang tadi ya? Ya masih ditunggu mungkin yang dimaksud seolah-olah berkuasa. Nah, kalau yang ini tadi ya yang punya modal, membela yang punya modal, itu saja yang lebih jelas. Ya, ini juga bangsa kita itu menghadapi era demokrasi elektoral ya, demokrasi yang liberal. Jadi hukum yang tajam ke bawah saja. Sangat liberal sekali sehingga kita dulu nggak membayangkan bahwa dalam proses elektoral pemilu itu ada seseorang, ada kelompok orang yang bisa menyuap ya, ataupun bisa nyogok ya orang sebanyak itu. Tapi sekarang ini saya kok bisa merasakan ya, ternyata masyarakat bisa digiring atau bisa diarahkan hanya disuguhi oleh pilihan-pilihan ini lagi. Nah, misalkan dalam konteks kandidasi politik seperti itu ya, saya amati sejak reformasi sampai sekarang itu orang-orangnya 4L itu loh Pak. Lo lagi dan lo lagi ya gitu. Nah ini lo terus ya, akhirnya lo terus gitu. Kapan yang lain-lain muncul seperti itu. Nah saya tidak tahu ya bagaimana membendung arus ya kooptasi ataupun penguasaan aset-aset negara kita, tanah dan aset-aset bangsa kita itu tidak hanya dinikmati oleh pemodal saja, tapi juga seluruh rakyat Indonesia secara nyata ya, tidak hanya secara angka-angka gitu. Ini perlu terobosan kebijakan dalam konteks rekrutmen elit politik kita melalui sistem pemilu. Sistem pemilu kita yang proporsional terbuka penuh ini menyebabkan demokrasi kita demokrasi yang liberal, bahkan demokrasi yang kanibal seperti itu. Orang bisa berkontestasi dengan sesama di internal partainya sendiri dan dia bisa memusuhi bahkan memakan temannya sendiri dalam satu partai demi dia jadi ya. Ini kan kontestasi yang tidak sehat. Jadi orang sangat menghalalkan segala cara dalam proses itu, termasuk dia harus berteman dengan siapa, bergandengan dengan siapa. Yang penting menang ya, karena ini yang penting menang. Jadi tidak ada barrier ya, tidak ada yang bisa membendung itu. Harusnya partai politik itu mempunyai kekuasaan ya, supaya
kekuasaan dalam konteks penentuan kader-kader partainya yang harus menjadi wakil yang jadi itu. Nah, seleksinya harus ketat itu. Intinya tidak diserahkan pada mekanisme pasar murni. Kalau mekanisme pasar murni itu nanti yang akan jadi adalah orang-orang yang mempunyai modal politik yang besar seperti itu. Ya kalau orang pintar, orang biasa, dosen seperti saya kalau nyalon ya nggak mungkin terpilih Pak, karena saya nggak bisa masang baliho di mana-mana Pak. Ya Pak. Ya masang baliho itu kan butuh biaya besar Pak. Pertemuan-pertemuan kan butuh biaya. Nah, ini kan demokrasi liberal seperti ini yang padat modal seperti ini menghasilkan demokrasi yang kanibal tadi Pak. Nah, inilah oligarki ekonomi penguasa-penguasa kapital itu bisa masuk ke ranah politik dan menyetir orang-orang yang ada di politik yang harusnya mikir orang-orang banyak ini Pak. Tapi ini temanya jadi agak melenceng jauh banget ya Pak ya. Tapi memang benar Pak. Apa yang ditanyakan tadi bahwa ada perilaku yang sok berkuasa. Yang berkuasa saja dia kalem tenang, tapi yang sponsornya atau yang memiliki peran tapi justru seolah-olah berkuasa. Saya kira kalau di Muhammadiyah itu tidak ada, saya kira. Mungkin seperti yang dijelaskan oleh Mas Bahtiar itu perilaku khususnya politikus yang tidak bertanggung jawab atau apa. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak adalah perilaku yang sok berkuasa. Kalau untuk permasalahan-permasalahan di negeri ini, saya kira kemunculan itu bisa kita rasakan. Artinya banyak mantan-mantan. Nah, ya semoga di Muhammadiyah terjaga ya itu semuanya. Insya Allah. Kalau di Muhammadiyah kita konsen pada garis-garis besar yang telah ditentukan oleh Bapak di Persyarikatan. Karena kami ini kan untuk beramar ma'ruf nahi munkar jelas tuntunan hidup bagi warga Muhammadiyah juga jelas. Dan itu berkali-kali ditetapkan pada saat muktamar, dari satu muktamar ke muktamar yang lain. Yang namanya Muhammadiyah itu sendiri sudah harus sesuai. Makanya ya kan. Sebenarnya semua orang itu Muhammadiyah. Cuman kalau sebagai gerakan kebetulan 1912 itulah yang mungkin beliau Mas Darwis yang memunculkan. Ini ada Mas Pras di Sragen. Salah satu fokus muktamar adalah membahas isu-isu umat dan kemanusiaan global. Khusus di Indonesia setelah pemilu 2019 terjadi polarisasi luar biasa di tubuh masyarakat dan umat Islam akibat adanya buzzer. Bagaimana langkah real Muhammadiyah dalam rangka memerangi buzzer pemecah belah bangsa untuk kembali mengharmonisasikan umat masyarakat Indonesia? Ini bagian media ini Pak. Nah, saya kira seperti apa yang disampaikan oleh Mas Bahtiar tadi bahwa kita juga di muktamar akan menjadi materi atau bagian dari pembahasan itu isu-isu keumatan, isu-isu kebangsaan dan kemanusiaan. Tadi sudah dielaborasi. Dan Muhammadiyah itu selalu ambil peran sesuai dengan porsi yang dimilikinya, baik dari sisi SDM yang kita miliki ataupun kapasitas dan kapabilitas yang ada. Jadi Muhammadiyah tidak pernah mengambil peran yang bukan semestinya atau kita tidak punya SDM tetapi malah memperkeruh, mengomentari dan seterusnya itu. Ketika ada sebuah persoalan perpecahan publik, maka Muhammadiyah tampil pasti dengan solusinya. Bahkan gerakan-gerakan real yang dilakukan itu masuk ke ranting, masuk ke cabang, dan itu gerakan-gerakan nyata yang dilakukan oleh persyarikatan, baik mulai dari ranting, cabang maupun wilayah. Dan ini akumulasinya tentu gerakan secara nasional yang diwakili oleh bapak kami yang ada di PP baik di Jogja maupun di Jakarta selalu memberikan kontribusi yang positif ketika negeri ini memiliki masalah yang serius. Masalah yang dihadapi termasuk tadi dikatakan untuk perpecahan umat, kemudian polarisasi yang jelas, ya nggak jelas gap antara satu dengan yang lainnya. Dan Muhammadiyah punya kepentingan untuk itu. Jadi apa yang resahkan oleh
Bapak yang dari Sragen tadi itu menjadi kerasahan Muhammadiyah juga. Maka di dalam pembahasan isu strategis itu mensikapi terkait dengan literasi digital itu menjadi poin isu strategis di bidang keumatan oleh Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah mendorong untuk adanya gerakan yang mengacu kepada kesalehan digital, Pak. Jadi kami menggunakan terma kesalehan digital ya, bukan keadaban digital. Nah, supaya ada jangkar spiritualitasnya seperti itu, bahwa informasi, teknologi informasi yang kemudian maju itu juga harus diimbangi dengan daya literasi masyarakat kita di bidang digital yang supaya tidak latah seperti itu ya. Saya ibaratkan dunia yang sekarang itu banjir informasi ini ya, banjir informasi, bahkan kayak air bah informasi, sehingga kita mengalami kebingungan dan lain sebagainya karena saking banyak informasi saling bertumpu dan sebagainya. Maka ini harus diimbangi dengan kecerdasan digital warga kita ya. Jadi harus cerdas, harus aware dan lain sebagainya. Ibaratnya orang makan, Pak. Jadi era di dunia informasi digital ini, saya ibaratkan orang makan. Orang makan itu kan ada fase-fasenya, Pak. Ya, masuk ke mulut dulu, dikunyah-kunyah terlebih dahulu, setelah lembut baru ditelan seperti itu, sehingga nanti di lambung ya, di perut itu menjadi sangat kompatibel dengan kondisi yang di perut. Tapi di era banjir informasi seperti ini, masyarakat juga harus melakukan proses-proses literasinya itu. Dalam arti kalau dapat informasi juga harus ditelan, dikunyah dahulu ya, dipikir-pikir dulu, dicek and recheck ya, ditelaah dahulu sehingga baru ditelan. Jangan sampai baru dapat informasi, belum baca judulnya aja sudah di-share, gitu. Baca dulu, ini bener enggak, ini hoax enggak, masuk akal enggak. Kalau enggak di-check and recheck di informasi yang lain. Oh ini enggak, oh ini hoax, ini enggak perlu disebarkan. Sehingga masyarakat juga harus pinter dulu, harus cerdas seperti itu, tidak latah. Nah ini kesalahan digital sama sekali ini tidak hanya menjangkitin masyarakat tertentu saja ya, di dunia akademik juga, profesor, dokter juga mudah gitu loh, menelan informasi mentah-mentah tanpa dikunyah-kunyah dulu. Lah kalau nggak dikunyah dahulu, ditelan mentah ya nanti sakit, Pak, di tenggorokan, sakit di perut. Nah nanti kalau informasi juga seperti itu, langsung ditelan mentah-mentah, dibagikan, bikin sakit masyarakat, bikin nggak karu-karuan masyarakat. Nah saya seperti itu, Pak. Itulah keprihatinan bagaimana kesalehan digital itu menjadi perhatian serius Muhammadiyah, dan Muhammadiyah akan mengedukasi warganya untuk mempunyai kesalehan digital sehingga bisa menjadi lebih beradab seperti itu, Pak. Baik. Nah, begitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Baktiar, juga Prof. Anam atas kehadirannya. Istilah kesalehan digital ini sangat memukau begitu ya. Iya, arif begitu kata-kata ini. Iya. Dan mudah-mudahan besok acara yang saat ini pun sudah dimulai sebenarnya ya, sudah mulai ada pembicaraan-pembicaraan di Hotel Sunan pun juga saat ini sudah mulai berlangsung. Mudah-mudahan berkah yang dilakukan Muhammadiyah untuk Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 ini. Semoga ini akan mewarnai bangsa Indonesia ini lebih baik ke depan. Amin. Saya Rudi Rianto mengucapkan selamat bermuktamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian spesial program untuk hari ini bersama saudara kita dari Muhammadiyah dalam rangka Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Saya Rudi Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.